Selamat pagi, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Selamat Natal dari segenap pengurus gereja di sini kepada Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini, hari Minggu tanggal 25 Desember tahun 2022, kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul The Mission of Christ, atau dalam bahasa Indonesianya misi Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Engkau Tuhan, Maha pemurah, Maha pengasih, Maha penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setiamu. Engkau telah lahir 2000 tahun lebih yang lalu, datang ke dunia dalam wujud manusia. Engkau memilih untuk mati bagi kami, agar kami menjadi umat tebusan-Mu. Upah dosa kami Engkau bayarkan dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau merenungkan tentang misi Engkau di dunia ini. Berbicara kepada setiap daripada kami ya Tuhan. Kami memilih untuk membuka pintu hati kami selebar-lebarnya, agar kebenaran firman-Mu masuk dan tinggal di dalam hati kami yang pasti memerdekakan kami dalam 1 jam ke depan ini. Terima kasih Bapa. Kami permuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita terlebih dahulu kepada kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Injil Yohanes, pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Ayat yang sangat terkenal. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jelas di sini job description bagi setan dan bagi Yesus itu terancang dengan rapi, tertulis dengan cermat. Job description bagi setan itu dituliskan bahwa ia datang sebagai pencuri. Sebagai pencuri apa yang dilakukannya? Ia mencuri. Mencuri kesejahteraan, mencuri kesehatan, mencuri damai sejahtera, bahkan mencuri kehidupan kita yang pada awalnya dirancang oleh Tuhan dan melalui dosa kita dipindahkan ke dalam neraka. Dia membunuh dan dia membinasakan. Ini rancangannya, ini job description-nya. Tapi Tuhan reverse job description-nya dengan menuliskan job description baru bagi anak Allah, Putra Tunggal Bapa, Yesus Kristus, yang dikatakan sebagai job description-nya adalah bahwa ia datang untuk memberikan kita sekalian hidup. Kalau iblis datang untuk membunuh, membinasakan, adalah Yesus datang untuk memberikan hidup. Luar biasa. Nah, tinggal pada kita untuk memilih yang mana kita ingini. Mautkah yang kita pilih atau kehidupan yang kita pilih? Pilihannya ada pada kita masing-masing. Nah, misi kedatangan Yesus yang merupakan tujuan utamanya adalah untuk memberikan kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Untuk dapat memenuhi misinya, Bapa mengutus Yesus. Tercantum dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-37. Semasa kecil, saya pernah menonton para budak yang ditugaskan oleh para serdadu Romawi untuk mendayung kapal yang cukup besar, di mana para budak duduk sambil memegang dayung, menunggu perintah untuk mendayung kapal yang cukup besar tersebut. Mereka duduk di geladak. Di dek kapal mereka duduk. Para budak yang bertugas untuk mendayung ini mengingatkan saya akan kata-kata Rasul Paulus seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 4 ayat yang pertama. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Bahwa rahasia Allah itu dipercayakan kepada hamba-hamba Kristus. Rasul Paulus dalam hal ini menggunakan istilah dalam bahasa Yunani yang jarang dipakai untuk kata hamba. Apa itu? Dia mempergunakan kata doulos terhadap dirinya sendiri atau bond servant. Bukan hanya hamba, tapi budak. Lebih tepat perkataan itu. Secara harfiah kata itu berarti budak.
yang pada masa itu mengacu pada budak-budak pendayung dalam kapal-kapal perang Romawi. Mereka ditugaskan untuk itu. Sungguh, pilihan kata yang mengejutkan. Seorang rasul besar yang punya otoritas menganggap dirinya hanyalah budak kapal, seperti umat Allah yang lain. Mengayuh dayung sama seperti yang lain. Ini berbeda dengan konsep kepemimpinan kita pada umumnya. Kita pada hari ini cenderung menganggap diri kita sebagai seorang kapten yang berdiri di geladak kapal, standing at the ship deck. Kita berpikir seperti itu. Dengan layar yang besar, kita memimpin, kita membuat keputusan, dan kita ingin mengendalikan kapal itu. Tuhan Yesus sebenarnya adalah kapten yang sejati ini, yang memimpin kehidupan kita, mengarahkan kehidupan kita ke arah mana kita harus bergerak. Arah yang harus dituju, kecepatan, pertumbuhan, serta besar kecilnya gereja atau setiap bentuk pelayanan lainnya merupakan hak prerogatif Allah sendiri. Kita tidak berhak menentukan apa-apa. Kita berada di dalam kapal yang dikendalikan oleh sang kapten yang bernama Yesus Kristus. Besar atau kecilnya kapal itu tergantung daripada sang kapten, bukan tergantung daripada kita. Kita hanya diam dan ikut bekerja mendayung kapal itu sebagai petugas-petugas atau lebih tepat doulos, bond servant atau budak yang melakukan kewajiban kita. Karena pada akhirnya pada Lukas 17 ayat ke-10 kita akan mengatakan, setelah engkau selesai melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah engkau berkata, firman Tuhan berkata demikian, kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna yang melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi kita tidak berhak menuntut pujian ataupun sesuatu daripada apa yang telah kita kerjakan itu. Karena kita budak yang telah dibeli, yang telah kehilangan hak kita. Hak prerogatif ada pada Tuhan itu sendiri. Apapun posisi atau jenis pekerjaan kita, jenis pelayanan kita, tugas kita adalah mengarahkan pandangan kita sepenuhnya kepada Yesus dan sambil memandang, sambil memfokuskan mata kita kepada Dia, tangan kita terus bergerak mengayuh, mendayung. Karena kita memegang dayung dan dayung itu ditugaskan kepada kita untuk dikayuh. Yang menjadi pertanyaan sesuai dengan tema kita pagi hari ini, the mission of Christ atau misi Kristus ini, mengapa Allah mengutus Yesus? Alkitab mengajarkan bahwa Bapa mengutus anak ke dunia. Dengan kata lain, Allah Bapa mengutus Yesus, putra tunggalnya. Alkitab juga memberitahu kita mengapa Allah mengutus Yesus ke dunia. Disebutkan di dalam Alkitab. Alasannya adalah untuk menghasilkan kemuliaan bagi namanya dan manfaat kekal bagi kita. Kita akan melihat 4 alasan Allah mengutus Yesus. Paling tidak ada 4 alasan mengapa Allah Bapa mengutus Yesus yang akan kita pelajari pagi hari ini. So fasten your seatbelt and listen carefully. Yang pertama, mengapa Allah mengutus Yesus? Alasannya adalah untuk menyatakan Bapa. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang dapat dan pernah melihat Bapa. Sang pencipta ini, Allah, the creator of heaven and earth. Semua agama yang diciptakan di dunia ini diciptakan, dihasilkan oleh manusia yang tidak pernah melihat Bapa. Bagaimana orang yang menciptakan agama-agama yang ada di dunia ini dapat menyatakan Bapa, dapat menyatakan atau mendeskripsikan siapa Tuhan yang tidak pernah mereka lihat? Kalau mereka mencoba mendeskripsikan Tuhan yang tidak pernah mereka jumpai dan tidak mereka kenal, maka mereka akan mendeskripsikan Tuhan sesuai dengan alam imajinasi mereka, maka kita akan mengenal Allah yang salah di dalam hal ini. Perhatikan itu baik-baik. Kekristenan tidak dimulai oleh usaha manusia, tapi dimulai oleh Allah Bapa. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, maka Ia menyerahkan anaknya yang tunggal satu-satunya supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
usaha daripada Bapa. Nah, Yesus yang diutusnya ini membawa misi untuk menyatakan Bapa karena dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Before the foundation of the world, he was. Sebelum dunia dijadikan, dia ada bersama Bapa. Dalam penciptaan, kita mempelajari beberapa hal tentang Sang Pencipta, seperti kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Eternal power. Tapi itu tertulis dalam Roma 1 ayat 20, by the way. Tapi seperti apa sebenarnya Tuhan itu? Kita nggak tahu tanpa Yesus mengajarkan itu dan menceritakan, mendeskripsikannya kepada kita. Apakah mungkin untuk mengenal dia secara pribadi? Dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mulai menyatakan dirinya sebagai pencipta, pemberi hukum, hakim, dan penebus umatnya, pembela umatnya, dan sebagainya. Dan kemudian datanglah Yesus ke bumi ini dalam wujud manusia. Ibrani 1 ayat 1-2. Yesus menyatakan Allah dengan cara yang sama, dengan cara yang sangat menarik perhatian kita. Yesus sekali lagi menyatakan Allah, maksudnya Allah Bapa, dengan cara yang sangat menarik perhatian kita. Dia telah datang 2000 tahun lebih yang lalu ke dunia ini sebagai bayi. Saat dia datang kali keduanya, dia bukan datang lagi sebagai bayi, tapi dia datang sebagai hakim yang adil. Hari ini kita mengingat atau memperingati hari kelahiran Yesus itu. Nah, tanpa Yesus, kita tidak akan dapat melihat Allah. Yesus menjadi perantara kita, bukan manusia. Yesus diutus, dia adalah Allah, menjelma menjadi manusia, membawa misi untuk memberitakan dan menceritakan, mendeskripsikan siapa Tuhan yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita raba, dan tidak dapat kita dengarkan. Tapi melalui Yesus segala sesuatu yang digenapi. Yesus itulah kepenuhan daripada Allah Bapa itu sendiri. Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa. Tidak. Sengaja Alkitab menuliskan di sini, tidak seorang pun. Kenapa ada akhiran pun di sana? Tidak seorang pun. Jangan-jangan ada orang yang mengatakan, kecuali aku. Ya, kecuali aku itu bukan kamu. Kecuali aku itu Yesus. Perhatikan itu baik-baik. Kalau ada yang mengatakan kecuali aku yang melihat Allah Bapa, ya yaitu Yesus. Karena tidak ada seorang pun dapat melihat Bapa berhadapan muka. Karena Alkitab mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat memandang Allah dalam segala kemuliaannya itu dan tetap hidup. Maka Allah menempatkan Musa di balik sela-sela gunung dan hanya melihatkan bayangan belakang daripada Allah itu sendiri. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya, dia yang menggambarkannya, dia yang memberikan deskripsi itu kepada kita. Faktanya, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Di tempat yang tinggi, tertulis dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga. Artinya apa? Artinya, jika kita telah melihat Yesus, kita telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Kepada murid-muridnya dia berkata demikian kan? Sudah berapa lama engkau bersama-sama dengan aku? Tidak engkau mengenal Bapa? Jika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Dia dalam hal ini. Karena dia secara jelas mengatakan, aku dan Bapa itu satu. Karena itu orang-orang Farisi menjadi marah waktu dia mengatakan, kita telah bahas minggu yang lalu. Waktu dia mengatakan aku dan Bapa satu, dengan demikian secara langsung dia mengatakan aku Allah. Orang Farisi marah dan mengambil batu ingin melempar dia. Ketegasan daripada firman-Nya, di mana ia menyatakan dirinya sesungguhnya, aku Allah yang menjadi manusia karena cintaku kepadamu, aku rela mati untuk menebus engkau, membayar upah dosamu dengan kehidupanku. Tidak ada satu agama pun yang melakukan ini, kecuali Yesus di kayu salib. Tanpa Yesus, kita akan meragukan kasih Allah. Tetapi dalam pekerjaan yang Yesus lakukan dan kematian yang dia alami, Yesus menyatakan kasih Allah Bapa ini. Roma 5 ayat yang ke-8. Pikirkan baik-baik kita menikmati kasih Bapa ini. Jangan sampai ada yang meninggalkan imannya untuk hal-hal yang sangat duniawi.
Merugikan sekali. Tanpa Yesus, kita akan mempertanyakan kebaikan dan pemeliharaan Allah. Tetapi Yesus mengungkapkan pengetahuan Allah tentang kebutuhan kita dan keinginannya untuk memenuhinya. Matius 6 ayat ke-8. Tanpa Yesus, kita mungkin menganggap Tuhan tidak adil. Namun dalam interaksi Yesus dengan orang-orang dari semua latar belakang, Yesus mengungkapkan ketidakberpihakan Allah. Dia ingin menebus semua orang yang berdosa. Karena tidak ada orang yang tidak berdosa. Termasuk Maria, ibu yang melahirkan Yesus, membutuhkan Sang Juru Selamat. Tanpa Yesus, kita akan selamanya tanpa ayah. Let me say it clearly. Without Jesus, we will be forever fatherless. Tetapi Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kita dapat mendekati Allah Bapa seperti seorang anak mendekati ayahnya. Baca nanti di dalam Matius 6 ayat yang ke-9. Ada hubungan yang tidak hanya berdasarkan ciptaan, berdasarkan hukum atau penghakiman, tapi ada juga hubungan keluarga. Seperti yang ditulis oleh J. Packer. Jika kita ingin menilai seberapa baik seseorang memahami kekristenan, cari tahu seberapa besar pendapat dan pengertiannya tentang menjadi anak Tuhan. Dan apa artinya memiliki Tuhan sebagai Bapa. Segala sesuatu yang Yesus Kristus ajarkan diringkas dalam pengetahuan tentang kebapaan Allah. Bapa adalah panggilan orang-orang Kristen untuk Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Let me say it clearly. If you want to judge how well a person understands Christianity, find out how much he makes of the thought of being God's child and having God as his father. Everything that Christ taught is summed up in the knowledge of the fatherhood of God. Father is the Christian name for God. This is how we Christians call the creator of heaven and earth. Abba, Father. For those who have faith in Jesus Christ, He taught us that way. Kalau mau belajar ini lebih lanjut, dapat dibaca di dalam buku Knowing God, cetakan InterVarsity tahun 73. Dapat dilihat di sana pada halaman 200-an, 201 tepatnya. Yesus mengucapkan firman Tuhan, memikirkan pikiran Tuhan, merasakan dan mengungkapkan emosi Tuhan, dan melakukan pekerjaan Tuhan. Allah mengutus Yesus ke dunia untuk menyatakan Bapa kepada kita. Nah, alasan kedua mengapa Allah Bapa mengutus Yesus. Yang pertama tadi untuk menyatakan Allah Bapa kepada kita, menggambarkan itu kepada kita, menjelaskan, mendeskripsikan. Dan yang kedua, mengapa Allah mengutus Yesus? Alasannya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa orang yang percaya kepadanya. Kalau orang tidak percaya kepadanya, ya tanggung sendiri. Karena dia tidak bisa membayar upah dosanya, dia harus tinggal di neraka. Berapa lama sampai dia bisa menghapus hutang dosa ini? Bisakah? Tidak. Kan itu selama-lamanya dia di neraka. Ibrani 9 ayat 26 mengatakan, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Menghapuskan dosa oleh korbannya. Korban darah anak domba Allah yang sempurna, Yesus Kristus Tuhan kita. Pengorbanan dari sistem Lewi dalam perjanjian lama maksudnya tidak pernah dapat menghapuskan dosa. Sistem ini hanya dapat menutup dosa melalui darah binatang dikorbankan. Raja Daud sering mengatakan, berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan, berbahagialah orang yang dosanya ditutup. Karena itu setiap tahun Imam Agung harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus, the Holy of Holies, untuk memercikkan darah anak domba ini
bagi pengampunan dosa dia sendiri, sang imam agung ini pada zaman itu, dan dosa umat Israel. Tapi Yesus Kristus adalah imam agung sejati kita yang tidak pernah mati lagi, yang mencurahkan darah satu kali dan selamanya. Dia tidak mencurahkan darahnya bagi pengampunan dirinya karena dia sempurna, tapi bagi pengampunan dosa-dosa orang yang percaya kepadanya. Tetapi Yesus mempersembahkan korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Tidak dua kali, tidak tiga kali seperti darah anak domba dalam perjanjian lama. Hanya sekali karena dia sempurna. Dengan penumpahan darahnya di kayu salib, hewan tidak perlu mati lagi sebagai pengganti kita. Nggak perlu lagi ada korban binatang. Ketika Allah mengutus Yesus ke dunia, anak Allah menjadi manusia dan memberikan korban yang lebih baik untuk dosa dan perjanjian yang lebih baik dengan umat Allah. Dapat dibaca juga di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14 saat Yesus menjadi manusia. Allah mengutus Yesus bukan untuk menyangkal fakta dosa atau membantu kita melupakan dosa. Tidak. Dia datang justru untuk membayar upah dosa tersebut. Penyangkalan dan penyamaran bukanlah tujuannya. Artinya seperti darah binatang di dalam perjanjian lama, menutup aja demikian. Bukan itu tujuannya. Tapi totally menghapuskan. Karena kalau hanya menutup, setiap tahun dia harus mati. Ya nggak bisa lah. Dia darahnya sempurna. Satu kali dan selamanya. Darahnya itu sanggup menghapuskan seluruh hutang dosa manusia yang percaya kepadanya. Ingat baik-baik, garis bawahi. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh anugerah pengampunan. Diampuni karena dosa mereka dibayar. Dosa dibayar, orang yang berdosa diampuni. Tuhan ingin menghapus dosa sekali untuk selamanya. Di dalam Kristus, Allah mengampuni orang berdosa. Orang berdosa yang percaya kepadanya dengan membayar upah dosa tersebut dan membebaskan kita dari hukumannya. Melalui iman kepada Yesus, kita memiliki pembebasan penuh dari rasa bersalah. Dosa orang yang percaya kepada Yesus Kristus ditanggungkan kepadanya dan kebenaran Kristus diperhitungkan kepada orang yang percaya kepadanya. Dengan demikian, terjadi pertukaran di kayu salib antara dosa manusia dan kebenaran Kristus. Ini yang disebut sebagai justification itu. We are justified in Christ Jesus. We are declared righteous in Jesus Christ. Bukan karena kesalahan kita, tapi karena kesalahan Kristus diperhitungkan kepada kita karena dosa kita sudah ditanggungkan kepadanya. Terjadi trading di kayu salib. Akibat daripada pertukaran ini, akibat daripada trading ini, kita memiliki kelepasan daripada cengkraman dosa itu sendiri. Kita menikmati keselamatan sejati dan kedamaian sejati dengan Allah seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Ingat, demikianlah sekarang saat kita masih hidup, bagi kita yang percaya kepada Yesus, tidak ada penghukuman bagi mereka karena hukuman itu telah ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Yaitu bagi mereka yang ada dalam Yesus Kristus, yang beriman kepada Yesus Kristus. Jika pada saat hidup saja kita telah dinyatakan tidak berutang dosa lagi, karena utang dosa kita telah dihapuskan, apalagi saat kita mati menghadapi tahta pengadilan Allah. The Bema Seat, kepada kita hanya dikaruniakan jenis crown yang disesuaikan dengan apa yang telah kita kerjakan bagi Allah itu sendiri. Dosa kita sudah ditangguhkan, kita tidak dihukum lagi. Luar biasa ini Kristen. Kegiatan keagamaan kita tidak dapat menghilangkan dosa. Wah, marilah aku berdoa 10 kali sehari. Tidak akan hilang dosamu tanpa engkau bertobat. Aku betul-betul paikuida, istilah orang Cina. Di gereja hilang sendiri dosanya. Nggak bisa. Kalau kamu nggak percaya Tuhan Yesus, tidak beriman kepada Yesus, dosamu tetap melekat kepada dirimu. Itu dia. Percayalah kepada Yesus dengan segenap hatimu. Maka engkau akan dibenarkan di dalam dia, karena dosamu akan ditanggungkan kepada dia yang mati bagimu. Perasaan menyesal, penyangkalan diri, atau hidup suci, mau
puasa 3 tahun kayak tidak dapat menghilangkan dosa. Dengarkan saya baik-baik. Tidak dapat. Bahkan kematian kita pun tidak dapat menghilangkan dosa. Dosa adalah noda pada jiwa kita yang hanya dapat dibersihkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Hanya Yesus yang dapat menghapuskan dosa kita. Itulah salah satu alasan mengapa Allah mengutus dia. Bahkan wanita yang melahirkan Yesus, Maria, membutuhkan Yesus itu sendiri agar dapat diselamatkan. Yesus harus menanggung dosanya. Karena ia pun dilahirkan dalam keadaan berdosa, ia pun tidak sempurna, ia pun berbuat dosa. Bagaimana kita dapat selamat dengan dosa? Tidak mungkin. Kita membutuhkan Yesus yang dapat membersihkan kita dari segala noda dosa kita. Alasan yang ketiga, mengapa Allah mengutus Yesus. Alasan yang ketiga adalah untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Yang pertama tadi untuk menyatakan Allah Bapa, yang kedua tadi untuk menghapuskan dosa, dan yang ketiga ini adalah untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Alasan Alkitabiah lainnya bahwa Allah mengutus Yesus ke dunia dijabarkan dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Dengarkan ini baik-baik, akan saya bacakan bagi kita sekalian. Penting. Dengarkan. 3, 2, 1. Barang siapa saja yang tetap berbuat dosa, artinya dengan sengaja memilih hidup dalam dosa, berasal dari iblis, sekalipun engkau pergi gereja. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Itu adalah misi ilahi, dilaksanakan dengan ketepatan serangan yang terencana dengan baik. Jika kita mengaku kita beriman kepada Kristus, maka kita harus hidup sesuai dengan apa yang Kristus katakan, memilih Kristus dan menolak dosa dan segala keinginan daging. Pilihannya ada pada kita. Kita tidak dapat berkata kita beriman kepada Kristus, tapi memilih hidup di dalam dosa. Ada seseorang bertanya kepada saya, pastor, katanya, orang dewasa, saya terlalu mencintai dosa saya ini. Apakah setelah saya dibaptis masih boleh tetap menikmati dosa ini? Ngapain kamu dibaptis? Pertanyaan saya. Kalau kamu begitu mencintai dosamu, berarti engkau tidak mencintai Kristus. Dan itu adalah lip service di dalam hal ini. Itu tidak pernah akan diperhitungkan sebagai kebenaran bagi hidupmu. Kecuali engkau beriman dan engkau menolak dosa dan menerima Kristus dan segala kebenarannya di dalam kehidupanmu. Dan itu diperhitungkan sebagai iman. 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak Allah datang ke dunia dalam wujud manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Lahir di Bethlehem dengan misi untuk menghancurkan pekerjaan iblis yang menguasai dunia. Tercatat dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-30. Dan Yesus berhasil mencapai tujuannya. Dia menghancurkan semua yang telah dilakukan iblis. Iblis dikalahkan dengan kebangkitannya. Dengan kematian dan kebangkitannya. Iblis telah bekerja untuk membangun kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Yesus datang untuk melenyapkan landasan yang dibangun iblis ini. Sehingga segala usaha yang telah dibangun iblis itu menjadi sia-sia dan tidak berarti. Iblis telah membuat istana pasirnya. Dan Yesus datang dengan gelombang angin besar yang menghancurkan istana pasir tersebut. Tidak ada bekasnya lagi. Pekerjaan iblis yang dihancurkan termasuk penyesatan, penipuan. Yesus adalah kebenaran. Dia buktikan ini. Yang kedua juga, pekerjaan iblis yang dihancurkan itu adalah dosa. Yesus adalah kebenaran kita. Yang ketiga, kematian. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yesus menyelesaikan penghancurannya atas pekerjaan setan dengan fakta kekudusannya. Matius 4 ayat 1-11. Yohanes 14 ayat 30. Keunggulan pengorbanannya dan tindakan kasih karunia-Nya. Semuanya ini menghancurkan
pekerjaan iblis. Iblis punya rencana untuk Lazarus, yaitu membunuhnya dan membiarkannya tetap di lubang kubur. Dan rencananya itu digagalkan melalui kebangkitan Lazarus. Yohanes 11, akulah kebangkitan dan hidup. Ini salah satu contohnya doang. Iblis punya rencana untuk Saulus dari Tarsus agar ia menjadi alat di tangan iblis dengan maksud untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Dia membunuh begitu banyak pengikut Tuhan pada waktu itu, merajam mereka dengan batu. Dan dia juga menjadi saksi dan menjaga pakaian orang pada saat Stefanus dirajam dengan batu. Dan lagi-lagi pekerjaan iblis itu digagalkan dan Saulus dipakai Tuhan sebagai alat di tangannya menjadi misionaris bagi bangsa-bangsa lain. Dapat dibaca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Iblis punya rencana untuk sipir penjara di Filipi. Dan rencana iblis itu digagalkan karena sipir penjara itu tetap hidup dan tidak mati. Ia diselamatkan dan dibaptis dengan seluruh keluarganya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 tertulis semuanya ini. Rencana setan telah kacau dan itu akan terus berlanjut saat kehendak Tuhan digenapi di dalam dan melalui kita. Mengenai masa depan iblis, dia akhirnya akan dikirim ke tempat siksaan yang dia takuti. The lake of fire. Lautan api. Neraka. Nah, yang keempat, mengapa Tuhan Allah Bapa mengutus Yesus? Yang pertama tadi untuk memperkenalkan Bapa, menyatakan Bapa kepada kita. Yang kedua, untuk menghapus dosa. Yang ketiga itu untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Dan yang keempat, untuk memberikan teladan hidup kudus. Untuk memberikan teladan hidup kudus. Dia harus memulai agar kita dapat melihatnya. Dia sebagai manusia. Dalam konteks penderitaan demi kebenaran, Petrus memberitahu kita bahwa Kristus telah meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Semua orang yang mengikuti Kristus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Kita harus hidup kudus sama seperti Allah itu kudus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Dan Yesus Kristus adalah teladan kita. Yesus menangani pencobaan dan dia melakukannya tanpa dosa. Dapat dilihat di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13, Ibrani 4 ayat 15 sebagai referensinya. Yesus hidup tanpa celah, kudus dalam perkataan. Referensi tertulis dalam Yohanes 8 ayat 45 sampai 46. Dan kudus dalam perbuatan. Referensinya dalam 1 Petrus 2 ayat 22, Ibrani 7 ayat 26. Yesus memelihara kehidupan doa. Referensinya dalam Lukas 5 ayat 16 dan dia mengandalkan kuasa Roh Kudus. Referensinya dalam Lukas 4 ayat 1 dan 14. Allah mengutus Yesus ke dunia dan kita memuji Dia untuk itu. Kita sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan kita yang pada akhir pelayanannya dapat melihat ke surga dan berkata, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya." Yohanes 17:4. Dengan demikian kita yang ditugaskan untuk melakukan kehendak Bapa, saat kita telah melakukannya pada akhir hidup kita, kita dapat mengatakan, "Aku telah mempermuliakan engkau Bapa dengan apa yang kau tugaskan kepadaku untuk aku selesaikan di dalam kehidupan ini." Sebagai doulos, sebagai hamba Allah, sebagai budak. Karena kita telah dibeli oleh darah Kristus yang telah dibayar tunai. Misi yang diberikan Bapa kepada anaknya Yesus Kristus telah diselesaikannya dengan sempurna saat ia berkata di kayu salib, "It is finished." It is finished. Selesai. Diselesaikan dengan baik. Rasul Paulus berkata yang sama. "Aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Aku telah menyelesaikannya. Mahkota sedang menunggu aku." Luar biasa. Orang yang sangat beriman. Apa misi Yesus? Beberapa kali dalam kehidupan Yesus, dia menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang sedang bertugas dalam sebuah misi. Dia memiliki tujuan dan tujuannya itu dipenuhinya.
Bahkan di usia muda, Yesus tahu bahwa dia harus berada di rumah Bapaknya. Lukas 2 ayat ke-49. Pada hari-hari terakhir kehidupannya di dunia, dengan kesadaran penuh, dia berangkat ke Yerusalem, di mana dia tahu dia akan dibunuh. Lukas 9 ayat 51 menyatakan itu. Dapat dikatakan bahwa misi mendasar pada saat Kristus berada di bumi adalah untuk menggenapi rencana Allah untuk menyelamatkan yang terhilang. Yesus berkata dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mencari itu adalah kata kerja aktif. Dia cari. Dan setelah dia ketemui, dia tawarkan, dia selamatkan. Yesus baru saja dikritik karena pergi ke rumah orang berdosa. Yesus menjawab dengan menegaskan misinya adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang perlu diselamatkan. Ya, tanpa pergi ke tempat orang berdosa, bagaimana dia dapat bertemu dengan orang berdosa? Orang yang paling berdosa seberat apapun dosa mereka, ia sanggup menghapus dosa tersebut dan menyelamatkan mereka. Ibarat kalau kita mau mencari ikan, ya nggak mungkin di air dangkal lah. Mau mencari ikan hiu di air dangkal nggak akan ketemu. Harus ke tempat laut yang dalam. Itu misi sebagai nelayan. Sebagai misi untuk menangkap jiwa-jiwa, karena Yesus berkata kepada Petrus, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Kita harus pergi ke laut dalam pengertian, kita harus pergi ke tempat kumpulan orang-orang paling berdosa, menemukan mereka, menawarkan Injil yang dapat menyelamatkan mereka. Yesus menjawab dengan menegaskan misinya adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang perlu diselamatkan. Reputasi mereka adalah hidup dalam dosa, karena itu adalah mereka. Namun gaya hidup dalam dosa ini bukanlah alasan untuk menghindari mereka. Bukan. Sebaliknya, itu adalah alasan untuk mencari mereka dan tujuannya mengapa ia datang ke dunia ini. Berkali-kali selama pelayanan Kristus, dia mencari untuk mengampuni mereka yang dijauhi oleh para pemimpin yang merasa benar sendiri pada zaman itu. Dia mencari dan menyelamatkan wanita Samaria di sumur dan orang-orang Samaria di kotanya. Wanita berdosa dengan buli-buli pualam juga diselamatkannya, dihapuskan dosanya. Dan bahkan salah seorang muridnya, yaitu Matius, yang pernah menjadi pemungut cukai, dalam Matius 9 ayat 9, juga mengalami kasih karunia, anugerahnya. Diselamatkan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-9, sekali lagi Yesus dikritik. Yang tadi dikritik karena pergi bertemu dengan orang-orang berdosa, sekarang dikritik karena makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Mereka hanya tahu melihat kesalahan orang dan tidak dapat memikirkan kenapa orang berbuat sesuatu seperti itu. Mereka gagal melihat misi Kristus. Mereka gagal melihat tujuan Kristus. Mata mereka hanya terpaku kepada sesuatu yang menurut mereka salah tanpa mengerti kebenaran firman. Dan sekali lagi Yesus menjawab dengan menyatakan misinya. Penjelasannya akurat. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ayat 13 dari Matius 9. Ya, karena dia juga menjelaskan orang sakit yang mencari tabib, orang sakit yang mencari dokter, bukan orang sehat. Orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Kalau orang Farisi menganggap dirinya mereka benar, ya mereka tidak membutuhkan Kristus, menolak Kristus, dan tetap hidup dalam dosa. Tujuan Yesus adalah untuk menyelamatkan, dan tujuan itu dia capai. Dia mengatakan, "It is finished." Selesai. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Apakah kita menyelesaikan pekerjaan yang Kristus berikan kepada kita sebagai hambanya, sehingga kita dapat mempermuliakan Allah, atau kita mencari 1000 macam alasan untuk tidak melakukan apa yang dia perintahkan kepada kita untuk lakukan? Musa berdalih, bukan? Tapi tetap harus melakukan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Dalam keempat Injil, kita melihat Yesus menyerukan pertobatan. Repent, repent, for the kingdom of God is at hand. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Yesus menyerukan pertobatan dan
dan mengampuni para pendosa yang paling buruk sekalipun. Tidak ada seorang pun yang terlalu berdosa untuk dapat datang kepadanya. Dia penuh dengan kasih karunia anugerah yang berkelimpahan untuk mengampuni setiap orang yang datang kepadanya. Nyatanya, dia mencari mereka yang tersesat. Dari mana kita tahu dia mencari? Dia datang ke dunia dalam wujud manusia. Dia cari orang berdosa untuk diselamatkan. Dia mencari mereka yang tersesat, seperti yang ditunjukkan oleh perumpamaan tentang domba yang hilang dan tentang dirham yang hilang, seperti yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 1-10. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, Yesus mengajarkan bahwa Allah akan selalu menyambut dengan tangan terbuka mereka yang datang kepadanya dengan hati yang bertobat. Excuse me. Bahkan hari-hari ini, Yesus tetap mencari dan menyelamatkan mereka yang dengan rendah hati beriman kepadanya. Saat kita membahas the mission of Christ atau misi Kristus, kita tidak terluput dari membahas tentang kematian Kristus. Dan untuk itu kita mengajukan pertanyaan sebagai berikut yang akan kita bahas secara rinci. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus harus mati? Itu yang pertama. Harus kita tanyakan, mengapa Yesus harus mati? Ketika kita mengajukan pertanyaan seperti, mengapa Yesus harus mati? Ingat baik-baik, saat kita mengajukan pertanyaan ini dalam hati kita, kita juga harus sangat berhati-hati agar tidak mempertanyakan Allah. Nggak boleh. Kenapa? Karena bertanya-tanya mengapa Tuhan tidak menemukan cara lain untuk melakukan sesuatu berarti menyiratkan bahwa cara yang dia pilih bukanlah cara yang terbaik dan bahwa beberapa metode lain lebih baik. Pikiran kita terbatas loh ini. Tuhan tahu segala sesuatunya. He knew the end from the very beginning. He knew everything even before the story ever started. He knew the end. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan itu. So, let God be God. Biasanya apa yang kita anggap sebagai cara atau metode yang lebih baik adalah cara atau metode yang tampaknya benar bagi kita, namun tidak bagi Allah. Karena pikiran kita lebih dangkal. Pikiran Kristus jauh lebih dalam, jauh lebih luas dari kita. Sebelum kita memahami apapun yang Tuhan lakukan, pertama-tama kita harus mengakui bahwa jalannya bukanlah jalan kita. Rancangannya bukanlah rancangan kita. Jalan dan rancangannya jauh lebih indah dan jauh lebih tinggi dari segala jalan dan rancangan kita. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Selain itu, Ulangan 32 ayat yang keempat mengingatkan kita bahwa, saya kutip, gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Gunung batu itu ialah Yesus Kristus. Dia benar, dia adil, dia sempurna dikatakan. Oleh karena itu rencana keselamatan yang telah dia rancang sempurna, adil dan lurus, dan tidak ada yang dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah dirancangkan Allah bagi setiap orang berdosa yang percaya kepadanya. Kitab suci berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga dan keempat, saya bacakan bagi kita sekalian, sebab yang penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, Rasul Paulus terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bukti menegaskan bahwa Yesus yang tidak berdosa mencurahkan darahnya dan mati di kayu salib. Dia dibuat berdosa seakan-akan berdosa sekalipun tidak berdosa oleh Allah Bapa. Mencurahkan darahnya untuk menebus kita. Yang terpenting,
Alkitab menjelaskan mengapa kematian dan kebangkitan Yesus memberikan satu-satunya jalan masuk ke surga. Karena tidak ada darah yang sempurna, lebih sempurna dari darah Kristus yang dapat menghapus hutang dosa kita. Darah binatang tidak dapat, darah manusia tidak dapat, darah Kristus yang dapat melakukannya. Yang kedua, mengapa Yesus harus mati? Alasan kedua, yang pertama telah kita lihat tadi, membayar hutang dosa. Yang kedua, hukuman dosa adalah maut. Membebaskan manusia daripada maut ini. Tuhan menciptakan bumi dan manusia, langit bumi dan segala yang berada di dalamnya dan manusia termasuk, dengan sempurna. Namun ketika Adam dan Hawa memilih dengan sengaja, mempergunakan hak kebebasan mereka, free will mereka, untuk melanggar perintah Allah, maka the image of God has been broken. Karena manusia diciptakan segambar dengan rupa Allah ini menjadi rusak melalui dosa. Nah, akibat daripada pilihan mereka untuk melanggar firman Tuhan, perintah Allah, mereka hidup di dalam dosa, karena itu mereka harus menerima hukuman. Hakim yang mengampuni pelanggar hukum, jadi jika ada hakim yang mengampuni pelanggar hukum, bukanlah hakim yang adil. Demikian pula mengabaikan dosa, menutup sebelah mata terhadap dosa, akan membuat Allah yang kudus menjadi tidak adil. Kematian adalah konsekuensi Allah yang adil atas dosa. Karena upah dosa adalah maut, harus dibayar. Roma 6 ayat 23. Bahkan perbuatan baik sekalipun tidak dapat menebus kesalahan terhadap Allah yang kudus. Dibandingkan dengan kebaikannya, segala kesalehan kita tidak lebih daripada secarik kain kotor. Yesaya 64 ayat 6b menuliskan itu. Sejak dosa Adam, setiap manusia bersalah karena tidak mematuhi Allah yang benar. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang tanpa pengecualian telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa bukan hanya hal-hal besar seperti pembunuhan atau penistaan atau perzinahan, tapi juga mencakup cinta, uang, berbohong, kebencian terhadap musuh, dan tipu muslihat dan kesombongan. Karena dosa, setiap orang pantas menerima kematian, keterpisahan kekal dari Allah di neraka. Dosa akan memisahkan Allah dari manusia. Manusia masuk ke dalam neraka, Allah tetap di surga. Mengapa Yesus harus mati? Alasan yang ketiga, janji itu membutuhkan kematian Dia yang tidak berdosa, namun dibuat Bapa seakan-akan berdosa pada posisi kita. Ingat waktu Yesus di kayu salib mengatakan, my God, why have you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini suara manusia yang diwakilinya, karena Yesus tidak pernah mengatakan Allahku atau my God. Dia mengatakan Abba, Father. Abba, Bapa. Pertama dan terakhir kali di kayu salib dia mengatakan Allahku, Allahku. Karena itu dia menyuarakan suara kita sebagai pengganti kita, agar Bapa menerima kita dan menanggungkan dosa kita kepadanya. Meskipun Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, Dia tidak meninggalkan mereka tanpa harapan dan rekonsiliasi. Dia berjanji akan mengirimkan juru selamat untuk mengalahkan ular itu, yaitu si iblis. Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 by the way adalah kabar baik pertama, Injil, yang masuk dan tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Sampai saat itu, manusia akan mengorbankan domba yang tidak bersalah, dan darah domba itu hanya dapat menutup dosa mereka dan tidak dapat menghapuskan dosa itu. Pengorbanan domba ini menunjukkan pertobatan mereka dari dosa dan sekaligus menunjukkan iman mereka di masa depan terhadap pengorbanan dari Tuhan yang akan menghukum, yang akan menanggung hukuman mereka. Tuhan menegaskan kembali janjinya tentang pengorbanan dengan orang-orang seperti Abraham dan Musa. Disinilah letak keindahan rencana Allah yang sempurna. Allah sendirilah yang menyediakan satu-satunya korban, yaitu Yesus, anak domba Allah yang sempurna, yang dapat menebus dosa umatnya dengan membayar upah dosa tersebut
dengan darahnya. Anak Allah yang sempurna menggenapi tuntutan Allah yang sempurna akan hukuman Allah yang sempurna. Ini sangat brilian dalam kesederhanaannya. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia, yaitu Yesus Kristus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Alasan yang keempat, mengapa Yesus harus mati? Ini alasan terakhir untuk hari ini. Para nabi menubuatkan kematian Kristus Yesus ini. Dari Adam hingga Yesus, Allah mengutus para nabi kepada umat manusia, memperingatkan mereka tentang hukuman dosa dan menubuatkan Mesias yang akan datang. Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 1-12 menggambarkan Yesus sebagai siapakah? Saya kutipkan ya. Saya bacakan ini secara komplit. Yesaya 53 ayat 1-12 supaya mengerti konteksnya. Yesaya menggambarkan Yesus sebagai siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dengarkan baik-baik. Tinggalkan semua kegiatan dan dengarkan ini baik-baik. Ini penting. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Ayat yang ketiga, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kita juga menolak dia. Ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit yang dimaksud adalah dosa. Kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dia dipukul dan ditindas Allah karena dosa kita. Ini konteks ini jangan dihilangkan. Diam di dalam konteks penulisan ini. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dosa. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dosa. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dalam konteks ini, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dalam konteks ini adalah bebas dari dosa. Karena bilur-bilur itu tadi dilambangkan, digambarkan sebagai hukuman yang diterima akibat daripada dosa manusia. Dalam konteks ini sekali lagi, dia menghapuskan dosa kita ini. Menanggung dosa kita ini. Dengan menerima pukulan-pukulan tersebut. Dia digebuk, istilah sehari-harinya. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, semau mau kita. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita harus sadar tentang hal ini. 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Kalau kita sudah menjerit, nggak adil dong, ini dan itu, tapi dia diam. Karena dia berada pada posisi kita. Dia seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Dia menerima segala-galanya ini. Ayat ke-8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Orang nggak peduli. Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan oleh karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Jadi hukum. Ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Benar. Sekalipun ia tidak pernah berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Karena kepada dia ditanggungkan dosa manusia. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Kita sekalian, umat umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. 11.
Sesudah kesusahan jiwanya, Yesus mengatakan, dia sorrow, my soul is so sorrowful. Ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Dia pikul. Karena itulah dia berkata, my God, why have you forsaken me? Ayat 12. Sebab itu aku membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Dia menyamakan pengorbanan yang akan datang dengan seekor anak domba yang disembelih untuk orang-orang lain yang berdosa. Ratusan tahun kemudian, nubuat Yesaya digenapi dalam Tuhan Yesus yang sempurna, lahir dari perawan Maria. Ketika Nabi Yohanes Pembaptis melihat dia, Yohanes Pembaptis berseru, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Orang banyak berkumpul di sekelilingnya, hadir untuk disembuhkan dan untuk mendapatkan pengajaran tentang kebenaran. Tetapi para pemimpin agama mencemoohnya. Masa berteriak, salibkan dia. Para prajurit memukuli, mencemooh, dan menyalibkan dia. Seperti yang dinubuatkan Yesaya, Yesus disalibkan di antara dua penjahat, tetapi dikuburkan di kuburan orang kaya, Yosef dari Arimatea. Tetapi kuburan tidak berkuasa terhadap tubuhnya, karena Allah menerima pengorbanan anak domba Allah yang sempurna. Dia menggenapi nubuatan seperti yang tertulis dalam gulungan kitab dengan membangkitkan Yesus dari kematian. Mazmur 16 ayat 10, Yesaya 26 ayat 19. Sebagai kesimpulan saya pada hari ini, summary saya, closing statement saya, mengapa Yesus harus mati? Ingatlah, Allah yang kudus tidak dapat membiarkan dosa tidak dihukum. Memikul dosa kita sendiri berarti menderita penghakiman Allah dalam kekekalan api neraka. Puji Tuhan. Allah Bapa menepati janjinya untuk mengirimkan dan mengorbankan anak domba Allah yang sempurna, putra tunggalnya Yesus Kristus, untuk menanggung dosa orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus harus mati karena dia adalah satu-satunya yang dapat membayar hukuman dosa kita. Ini adalah misi Kristus itu. Segala puji syukur, kemuliaan, hormat, dan kuasa hanya bagi dia, anak domba Allah yang sempurna. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita dan berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, Maha pemurah, Maha pengasih, Maha penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setiamu. Tuhan Yesus, kami terima kasih karena Engkau mati bagi kami untuk membayar upah dosa kami yang percaya kepadamu. Dan di dalam Engkau kami dibenarkan dan diselamatkan. Nama kami tertulis dalam kitab kehidupan. Dan pada saatnya kami akan menerima mahkota kehidupan itu yang dianugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, saat kami mengenang kelahiran-Mu ini, kami mengenang tentang misimu. Dan biarlah itu dapat kami pegang teguh dalam kehidupan kami dan setia kepada Engkau sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari buka pintu hati dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa Surgawi sendiri menyinari wajahnya atas setiap daripada kita, membimbing kita ke padang rumput hijau, menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan, dan mengurapi kepala kita dengan minyak sehingga piala kita penuh melimpah. Dan Kristus akan memberkati engkau sehingga engkau menjadi kepala, bukan ekor, naik, tidak pernah turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar, diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tangga anak cucumu. Sekalipun badai datang melintas, Tuhan tetap setia memanggul kita. Terima kasih Bapa, dan biarlah kami membuka waktu kami ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur terima kasih. Dengan anugerah yang berkelimpahan dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus. Saat ini sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, sampai berjumpa atas izin Tuhan minggu depan. Tetap jalankan protokol kesehatan. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.